Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hanif dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi massa yang bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Teori yang pertama ialah use and gratification, merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Teori yang awalnya dikembangkan Katz dan Gurevich memiliki banyak perkembangan, khususnya pada konsep gratifikasinya. Teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification teori disebut sebagai salah satu teori paling populerkan dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda, yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda. Di antara individu audiens, teori penggunaan dan kepuasan memfokuskan perhatian pada audiens sebagai konsumen media massa dan bukan pada pesan yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiens dalam menggunakan media berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus diskriminatif. Audiens dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Contoh dari teori ini ialah jika seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia akan memilih atau menonton film secara komedi yang dapat menghiburnya. Teori yang kedua ialah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Teori kultivasi pertama kali dikenalkan oleh Profesor Georg Gardner, dekan emeritus dari Annenberg School for Communication di Universitas Pennsylvania. Riset pertamanya pada awal tahun 1960-an tentang proyek indikator budaya atau Cultural Indicators Project untuk mempelajari pengaruh menonton televisi, di mana Gardner dan koleganya di Annenberg School for Communication ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan penonton televisi. Tradisi pengaruh media dalam jangka waktu panjang dan efek yang tidak langsung menjadi kajiannya. Gardner menyatakan bahwa televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan mempengaruhi masyarakat. Televisilah yang menjadi sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Apa yang ditayangkan di televisi dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi apa yang terbangun di benak Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Contoh dari teori kultivasi dalam komunikasi massa, salah satu contoh teori kultivasi yakni ketika seseorang sangat sering menonton adegan kekerasan melalui televisi. Teori yang ketiga, teori cultural studies atau sering disebut dengan teori kajian budaya. Teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritis Marx
lahir di tengah semangat neo-marxisme yang berupaya untuk meredefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Kajian budaya sebagai suatu disiplin yang mulai berkembang di wilayah barat di tahun 1960-an, seperti Inggris, Amerika, Eropa, dan Australia. Mendasarkan sesuatu pengetahuan yang disesuaikan dengan konteks, keadaan, dan kondisi etnografi serta kebudayaan mereka. Pada tahap kelanjutannya, di era awal abad 21, kajian budaya dipakai di wilayah timur untuk meneliti dan menelaah konteks sosial di tempat-tempat yang jarang disentuh para praktisi kajian budaya. Kajian budaya barat antara lain Afrika, Asia, atau Amerika Latin. Secara institusional, kajian budaya menelurkan berbagai karya berupa buku-buku, jurnal, diktat, mata kuliah, bahkan jurusan di universitas. Contohnya seperti tayangan Grebek Rumah Artis, acara pernikahan yang ditayangkan di televisi. Teori yang terakhir ialah teori ekologi media yang berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahkan teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1964. M.C. Luhan terkenal sebagai pencetus frasa atau media adalah pesan atau medium is the message, yang merupakan frasa diyakini berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya atau jika tidak lebih penting dari pesan itu sendiri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonom berkebangsaan Kanada Harold Adam Innis 1951. Contoh teori ekologi media dalam komunikasi massa adalah media, yakni sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Contoh kasus dalam teori ini adalah tentang kepemilikan handphone pada setiap orang. Si Ahmad adalah seorang yang tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Setiap hari selalu memegang handphone sampai si Ahmad sedang ada kuliah dan ternyata peraturan itu tidak boleh menggunakan handphone. Tiba-tiba handphone yang berada di saku celana berbunyi dan bergetar. Seakan-akan notifikasi atau pemberitahuan tersebut begitu penting. Saat HP terasa bergetar di saku celana, perasaan Ahmad sangat bangga. Dari sinilah medium yang akan mempengaruhi konsep dan perbuatan seseorang.